غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء وارتضيناها شعارا للحياة. Lagi ya. Sekarang zamannya malming itu di mana? Di masjid, karena adalah back to masjid. Alhamdulillah, semoga Allah berikan keistimewaan kepada adik-adik sekalian untuk tetap berada di atas jalan dakwah ini. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, menyauti pesan dari sponsor terkait dengan tema tadi dari MC katakan tadi, peran pemuda dalam kebangkitan Islam. Kenapa ada bahasa kebangkitan Islam? Kalau ada bahasa kebangkitan, berarti sebelumnya apa? Sebelumnya ketiduran. Sebelumnya nggak bangkit, maka ada kata kebangkitan. Bagaimana mungkin ada kebangkitan sementara kita sudah berdiri nih? Pasti nggak disuruh bangkit lagi. Yang disuruh apa? Terbang. Karena sudah dalam posisi berdiri. Kenapa selalu kita dengarkan ada bahasa-bahasa kebangkitan Islam? Karena kenyataannya Islam itu pada saat sekarang ini tidak dalam kondisi bangkit. Tidak dalam kondisi bangkit. Kenapa bisa kita katakan seperti itu? Kita bisa lihat pasca keruntuhan kekhalifahan Islam di Turki, kekhalifahan Utsmani 1924 ditandai oleh berakhirnya Perang Dunia Pertama. Jadi dunia ini dulu perang. Ini adik-adik nih. Dunia ini dulu perang antara negara dengan negara lain. Antara banyak negara, berfusi antara satu negara dengan negara lain. Ada Perang Dunia Pertama, ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama itu khusus untuk menghancurkan kekhilafahan Islam dari negara-negara yang tidak suka Islam itu bangkit, yang tidak suka Islam itu menguasai seluruh dunia. Maka kekuasaan Turki Utsmani pada saat itu digempur habis-habisan dari luar dan dari dalam. Turki kalah. Pada saat itu Turki kekhalifahan Islam kalah, runtuh, bubar tahun 1924. Maka pasca itu kekuasaan Turki yang menguasai hampir sepertiga belahan bumi itu dipecah-pecah oleh orang-orang kafir. Irak itu bagiannya Inggris, Saudi bagiannya Inggris, Iran bagiannya Prancis, kemudian Suriah itu bagiannya Inggris. Mereka kotak-kotakkan daerah-daerah kekuasaannya, termasuk Indonesia. Indonesia adalah bagian dari kekhilafahan Turki Utsmani tadinya. Buktinya apa? Kesultanan-kesultanan di Nusantara itu semua menjalin hubungan, bahkan menyatakan bahwa raja Islam pada saat itu adalah Raja Turki. Samudra Pasai berfusi ke Turki. Kesultanan Demak berfusi ke Turki. Kerajaan-kerajaan termasuk kerajaan di Sumatera Utara, ada Kesultanan Delhi, termasuk juga Kesultanan Langkat. Itu menyatakan bahwa kekhilafahan Turki adalah, mereka daerah itu adalah bagian dari kekhilafahan Turki Utsmani. Tetapi dibagi, termasuk Indonesia dibagi. Bagian Indonesia ini bagian mana? Yang menguasai Indonesia siapa? Bagian Belanda. Maka pasca itu kekuasaan Islam itu hampir tidak ada. Negeri-negeri Islam itu dicaplok sama mereka sesuka hati. Akhirnya dipaksa untuk membentuk suatu negara-negara bangsa istilahnya. Maka dengan kenyataan ini kita perlu adanya untuk menyuarakan selalu di dalam pengajian-pengajian, selalu di dalam diskusi-diskusi untuk menggelorakan semangat kebangkitan
Islam. Maka pada malam hari ini kita mau coba nih, sejauh mana sih kebangkitan itu? Di surat An-Nur, ayat ke-55 tadi yang saya bacakan. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus sholihat. Allah telah menyatakan, berjanji bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada kalian. Siapa itu? Orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh. Tuh syaratnya tuh. Kalau kita Islam ini mau bangkit, syaratnya satu tuh. Iman dan amal soleh. Wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini akan Allah beri kekuasaan sebagaimana Allah telah memberi kekuasaan kepada orang-orang yang sebelum mereka. Sekarang ini yang berkuasa berarti bukan orang beriman dan beramal soleh, Pak, Bu, adik-adik sekalian. Yang berkuasa sekarang ini bukan orang-orang yang beriman dan bukan orang-orang yang beramal soleh. Ada syarat selanjutnya nih. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahu. Allah akan teguhkan kepada mereka din ini, agama ini. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna. Dan Allah akan mengganti mereka. Allah akan mengganti situasi mereka yang tadinya pada saat sebelum berkuasa itu berada dalam ketakutan menjadi apa? Menjadi aman sentosa. Orang Islam yang tadinya sebelum berkuasa ini menjadi ketika itu ketakutan menjadi aman sentosa. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Mereka senantiasa menyembah kepadaku dan tidak menyekutukanku kepada siapapun. Ini syarat yang kedua. Ketika beramal soleh, beriman dan beramal soleh, syarat kedua adalah menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang kafir setelah hal itu, maka dialah orang-orang yang fasik, kata Allah. Maka ketika kita ingin menuntut janji Allah ini hadir di tengah-tengah kita, kita harus punya peran. Janji Allah ini bukan tanpa syarat. Janji Allah ini bukan tanpa syarat. Ada syarat-syarat yang harus kita lengkapi ketika kita ingin menagih janji Allah. Umpama nih kalau ada orang utang, ya kan? Kalau ada orang utang, kita tagih hutangnya. Kita tagih apanya? Hutangnya. Maka cara menagih hutangnya, orang itu harus ketika dia mau melunasi hutangnya, dia harus memenuhi syarat-syaratnya. Maaf. Ketika dia mau berhutang, dia harus memenuhi syarat-syarat hutang untuk hutang itu bisa dijalankan. Contoh nih kalau ke bank ini Pak ya, bank syariah, kita nggak contohkan bank yang konvensional. Kita mau mengajukan pinjaman secara syariah, ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Fotokopi KTP, KK, izin usaha dan lain-lain. Atau belakangan ini ada bantuan PKUM. Ya Pak ya, 2,4 juta. Ya Pak, udah dapat Pak? Belum? Udah ngajukan? Belum juga? Pasti nggak dapat Pak, karena Bapak nggak ngajukan. Yang ngajukan itu ada syarat. Izin usaha, fotokopi KTP, bahkan usahanya itu difoto. Lampirkan ke Dinas Koperasi. Ketika syarat itu terpenuhi, maka janji untuk bantuan 2,4 juta itu pasti akan turun. Begitu juga dengan Allah. Bagaimana janji Allah ini bisa hadir? Bagaimana janji Allah ini bisa terpenuhi? Kita harus tunaikan syarat-syaratnya. Pertama, kita harus beriman dan beramal soleh. Kemudian setelah itu, kita harus tetap menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun. Ini mungkin ada ibu-ibu nih. Bu, kalau pernah nggak kehilangan dompet di rumah Bu? Atau kehilangan cincin emas Bu? Pernah Bu? Kalau kehilangan cincin emas datang kemana Bu? Untuk mencari cincin itu Bu. Kemana kira-kira Bu? Orang pintar lah
Itu pasti. Maka bagaimana ketika janji Allah ini hendak untuk kita tunaikan? Syarat-syaratnya kita ajukan dulu, kita tunaikan dulu, kita lengkapi dulu syarat-syaratnya. Dari unsur pemuda. Bagaimana syarat-syaratnya dari unsur pemuda? Apalagi ada taklim al-fatih. Ya, liko al-fatih. Al-fatih itu berarti mengambil nama dari Muhammad Al-Fatih ya. Berarti udah mampu siapa Muhammad Al-Fatih. Siapa Muhammad Al-Fatih? Siapa? Yang dikenal dengan Sultan Mehmed kedua. Sultan Mehmed kedua ini adalah penakluk Konstantinopel. Konstantinopel itu yang kita kenal sekarang apa? Turki. Jadi di zaman Rasulullah SAW itu ada dua kekuatan besar dunia pada saat itu, yaitu kekuatan Romawi dan kekuatan Persia, Iran. Kekuatan Romawi itu ditandai dengan kekuatan Romawi Timur, itu maksudnya adalah Konstantinopel. Itu mempunyai benteng yang tinggi sampai 15 meter. Ketebalannya 5 meter. Ketebalannya itu, ketebalan dinding Konstantinopel itu. Maka Rasulullah SAW katakan, pasukan yang terbaik adalah pasukan yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Dan sebaik-baik komandan perang adalah komandan yang memimpin pasukan penaklukan Konstantinopel. Maka ketika sahabat mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, seketika itu juga sahabat berupaya untuk melakukan penaklukan Konstantinopel. Dimulai dari kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu beliau mengutus pasukan perang untuk menghancurkan benteng Konstantinopel. Belum berhasil. 7 abad setelahnya, 700 tahun setelahnya, baru benteng Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan. Oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Pemuda, usia 21 tahun pada saat itu. Sekarang siapa yang usianya 21 tahun? Adik-adik yang 21 tahun udah ada? Wah, ketua. Berarti yang di bawahnya masih lebih banyak lagi ya, karena ketua aja 21. Ya kan? Di bawahnya masih banyak lagi. 21 tahun itu bukan ujuk-ujuk lahir, tapi dibina dari awal. Ayahnya seorang raja yang seharusnya dalam satu kerajaan itu pasti hidup mewah, berkecukupan, handphone ada, TV ada. Oh, dulu belum ada ya. Artinya semua kebutuhan itu pasti dilengkapi oleh sang ayah. Tapi tidak untuk Muhammad Al-Fatih. Sultan Mehmed kedua itu dititipkan di satu guru. Dititipkan, dipondokkan. Keluar dari istana. Supaya tidak terlalu hanyut dengan kemewahan istana. Disantrikan di satu pondok. Di situ selalu digembleng. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih ini tercatat ketika balik, setelah balik, tidak pernah meninggalkan satu malam pun dalam sholat tahajud. Luar biasa, subhanallah. Tidak pernah meninggalkan satu malam pun untuk tidak melakukan sholat qiyamul lail. Apalagi sholat 5 waktu. Tidak pernah tinggal berjamaah di masjid. Kebiasaan ini beliau jaga, dibimbing oleh sang guru. Luar biasa. Tercatat dalam literatur sejarah, separuh pasukan Muhammad Al-Fatih ini digembleng sebagaimana dia digembleng. Separuhnya itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud setiap malamnya, Pak. Maka kekuatannya bukan kekuatan dari pribadinya saja, tapi kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan itu yang harusnya kita ambil. Kekuatan itu yang harusnya kita undang. Cara mengundangnya bagaimana? Melakukan ini riadoh ini, taman-taman, tadrib ini kita, latihan qiyamul lail. Nanti malam qiyamul lail semua ya.
Insya Allah. Jangan ada yang tidur. Kalau ada yang tidur, dibangunin. Bangunin ya. Bangunin. Kalau bisa, ini nanti tidur sini ya Bang ya. Jangan ada yang ngeces. Oke? Jangan ada yang, supaya nanti kawan-kawannya ketika melakukan qiyamul lail tidak menghirup aroma-aroma yang luar biasa. Dan supaya nanti tidak bapak-bapak kita ketika melakukan sholat, jangan ada aroma yang di luar dari aroma-aroma yang biasa muncul dan menyengat. Jadi kita pelihara. Salah satunya ini, kita latihan membina ukhuwah, kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan ini Allah beri pertolongan. Tanpa ada kekuatan ruhiyah yang luar biasa, maka Allah tidak akan mau membantu. Satu syarat, yaitu kita harus memperkuat peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya'budunani, mereka senantiasa beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'an, dan tidak mensekutukanku dengan sesuatu apapun. Kemudian selanjutnya, selain kekuatan ruhiyah, kekuatan ibadah, yang kedua adalah kekuatan dakwah. Islam ini sebenarnya, Pak, Bu, Islam ini sebenarnya agama ofensif, agama yang menyerang. Bukan dalam arti kata menyerang dengan menghinakan, bukan dalam arti kata menyerang dengan mengolok-olok,